Biasa Pak, saya juga sudah biasa mendengar Hermes. Saya pikir yang sudah didaftar ini sudah semuanya mencakup apa yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan kapasitas. Lalu yang kita mau dorong adalah FKUD 2060 habiskan. Yang paling penting adalah bahwa ranahnya FKUD juga tidak boleh menyeberang ke ranahnya yang lain. Isu itu disampaikan. Nah, kalau merujuk pada yang lain disampaikan Pak Suryadi, kalau di kepalanya botak-botak. ada juga ada videonya rencana tingkat kita untuk makanya memberikan jangan sampai minum air hujan. peningkatan kapasitas terhadap para penceramah terkait isu lingkungan, Pak. Bukan soal agamanya, tapi Umat isu kita tuh di lingkungannya. Pontianak minum air Karena hujan, sadar tidak bersyukur sadar, kan di Palangkaraya minum air ledeng. kadang-kadang tidak sedikit Jangan di para penceramah juga tidak terlalu concern terhadap kata isu umat lingkungan. Katolik di Kota Pontianak minum air hujan, kita minum air dari gunung Yang kedua, ledeng. Lah minimal kan itu kan pasti air dari yang mata air sungai atau air pegunungan kan. Di Pontianak minum air hujan saya. Isu lingkungan dalam situasi agama itu juga menjadi mainstreaming agama. Sehingga endorsementnya mungkin melalui Kementerian Agama bahwa semua agama wajib misalnya memasukkan isu lingkungan dalam khotbah. Mungkin itu Pak. Artinya pada tataran rekomendasi Pak ya. Ya. Baik, silakan. Saya menambahkan dari para petinggi-petinggi kemarin itu kan ada deklarasi Istiqlal. Jadi mereka ingin mengangkat masalah dehumanisasi dan krisis lingkungan. Kemudian ditanggapi oleh Ibu Alisa Wahid atau pihak Gus Durian karena sesuai dengan lintas iman. Kemudian di setiap daerah itu diharapkan ada sosialisasi atau pertemuan atau lokakarya, semi-loka tentang lintas iman dan lingkungan. Salah satunya memang kami yang disetakan membuat deklarasi bersama. Ini air dari Anjungan nih. Tetapi Rata-rata itu hanya Anjungan berhenti di deklarasi saja. untuk minum. Nah, bagaimana Untuk kita minum beli mereka. mulai Nggak boleh air filterisasi dan dari juga membuat apa yang sudah bisa jadi juga air hujan dicampur. menjadi membumikan sekarang. Dan levelnya bukan hanya level kita tapi lebih ke level nasional. Dengan cara yang pertama mungkin kita membuat riset-riset yang mungkin bisa kita kembangkan. Baru kita dengar publikasi minum air di hujan. jurnal-jurnal yang Tanya Lydia nanti. tingkatnya Bisa lebih jadi cerita tinggi ke kampung nanti. dalam bidang akademik, Bersyukur atau kita punya ini. kita Mari malah kita selamatkan menguatkan Katolik di sana. jari kita, Minum air misalnya hujan. WWF dekat dengan Gus Durian supaya lebih jelas. Minum Karena masa kemarin pakai hanya air hujan. diwadahi oleh kementerian, dan sekarang kita jemput bola bagaimana? Atau Apa ya, gigi kita udah membuat jejaring yang lebih besar, misalnya WWF langsung ketemu dengan Kementerian lubang. Agama supaya yang bawah ini enak jalannya. Jadi misalnya kalau dari Kementerian Agama sudah oke dengan pemerhati lingkungan, maka ini bisa menjadi tema baru untuk nasional. Misalnya Kementerian Agama punya tagline itu moderasi beragama. Nah sekarang kita tambahkan moderasi beragama dan harmonisasi lingkungan itu. Mantap. Seandainya dari teman-teman atau pihak-pihak yang di lingkungan hidup ini bisa merangkul Kementerian Agama di tingkat nasional, ini akan lebih enak kita bergerak. Jadi moderasi beragama sudah berjalan dan semuanya sudah menjadi platformnya. Kita tinggal tambahkan lingkungan, karena lingkungan itu mau tidak mau sudah Ya, kalau kita sudah kemarin adalah itu Mas Katolik tanggung jawab umat beragama. suruhnya bikin program kita ini. Saya mungkin perlu bertanya ke WWF apakah pernah membuat program seperti Religious Figure Award gitu Oh, mantap tuh. untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh agama lokal yang Boleh. secara konsisten konsisten gitu ya dalam praktek memelihara lingkungan. Kalau memang ini diperlukan sebagai pemancing lah ya atau Pemantik. penyemangat gitu. Boleh itu. Karena perlu ada keteladanan yang dipublish gitu.
keteladanan yang diberikan contoh. Untuk skala-skala tidak mesti yang harus besar gitu ya. Skala-skala yang paling kecil di rumahnya sendiri, kemudian di organisasinya, di masyarakat sekitarnya, yang itu dia secara konsisten dikenal sebagai tokoh agama yang aware terhadap lingkungan. Kalau memang ini perlu diberikan program gitu ya, saya kira WWF tidak keberatan untuk membuat program ini. Gimana Pak kalau itu Pak? Keren. Pak Asep ini juaranya nanti. Mantap. Tentu, karena setelah ini akan banyak peserta yang akan mengelola rumahnya, minimal nanam durian ya. Kalau punya kebun dan matoa, Pak. Matoa. Kalau punya kebun durian nih, Kalau pasti memang menang. setuju itu kita rekomendasikan. Saya pikir menarik tuh Pak, tetapi memang yang paling penting adalah forum ini juga perlu membantu menetapkan kriteria indikator sehingga tidak salah dalam memberikan reward itu. Reward mungkin bisa saja sangat sederhana dengan sertifikat atau apa gitu. Karena ada referensi sebenarnya yang Kehati Award. Kehati Award itu kan Yayasan Kehati memberikan award terhadap orang-orang yang sudah melakukan kegiatan itu. Baik. Nah sekarang ini dari WWF, Religious Figure Award. Gampang lah nanti Pak Albert yang buat kriterianya. Minimal apa gitu ya. Hadiahnya nggak usah mahal-mahal Bu Sandy. Misalnya perjalanan ke Turki atau jalan-jalan kemana gitu. Karena ini sangat memotivasi. Biasanya kalau sudah ada tumbuh 1 juta ya, dan tidak mesti tokoh agama, bisa saja misalnya siswa atau mahasiswa yang itu dikenal oleh kawan-kawannya sangat peduli dengan lingkungan. Jadi ya begitu. Manusia itu sering suka dengan penghargaan. Ini salah satu pemantik saya bahwa kegiatan kita ini penting gitu ya, dan itu membutuhkan orang-orang figur ya, figur tertentu yang bisa menjadi Tadi minta dari kota-kota. Keluarga berencana saja kalau ada acara gitu ya. itu silakan dah hadir. Mana mungkin kita kan mau selesai gitu. Keluarga Sakinah dan istrinya harus berapa Pak? Wah, bahaya. 3. Nah, ikutan kita. 1 Sakinah, Berapa? 2 Mawadah, yang ketiga Rohmah. 3. Oke, waktu kita tinggal 15 menit, silakan. Diisi lagi slot-slotnya ini. Nanti ujungnya akan saya tanya, ini siapa yang mengadakan? Apakah lembaga di Bapak masing-masing atau forum gitu ya? Silakan Pak. Tunggu dulu, kita harus terbuka ini dengan WWF ini. Saya mau nanya dengan WWF. Kira-kira WWF ini akan sejauh mana perannya terhadap yang sudah kita pikirkan dari tadi pagi sampai siang ini? Sampai sejauh mana nanti peran WWF ini? Apakah ada misalnya pendampingan pembiayaan misalnya untuk program-program yang sudah akan dilaksanakan oleh FKUB tadi, atau hanya dibiarkan saja FKUB membuat ide-ide dan ormas lain membuat ide-ide tentang lingkungan? Kira-kira ada nggak celah-celah WWF ini berperan? Silakan Bu. Biar clear gitu. Jangan-jangan ini mau ditanggung WWF semua. Iya, saya kira kalau difasilitasi WWF semua, forumnya menjadi sangat bagus ya kalau kita dirikan. Bila perlu hari ini lengkap pengurusnya dan tertulis. Pak Albert. Kita harus dengar dulu nih dari ya, sedikit turun pendapat terkait dengan shopping list yang banyak ini. Shopping list. Jadi dalam tahapan awal ketika berbicara tentang memfasilitasi proses hari kemarin dan hari ini, kita melihat atau memposisikan diri ya istilahnya itu sebagai pemicu ya. Bagaimana
diskusi antar provinsi ini bisa terjadi karena kita tahu bahwa dari update setiap rekan WWF yang sudah melakukan kegiatan di setiap provinsi, Kalteng, Kaltara, dan Kalbar sendiri, kita melihat bahwa ini sudah kita mulai di Kalsel tidak masuk untuk menuju kepada satu Kalsel rujukan diskusi forum semiloka tingkat regional ini kita coba tarik sehingga kita bisa melihat persambungan daripada ide-ide dan apa yang sudah dilakukan di masing-masing provinsi. Dan dalam angan-angan kami, dalam benak kami ketika ini dilakukan, kita memang mengharapkan ada semacam rencana aksi gitu. Nah, ketika berbicara tentang rencana aksi, tentunya ini adalah pekerjaan bersama gitu ya. Semisal gini, ketika saya berdiskusi dengan Pak Sunarso, Direktur Setakat Negeri Pontianak, mereka juga memiliki ide, bahkan program yang sudah jalan terkait dengan interfaith and conservation ini. Dan kemudian ketika saya main ke sana dan ngobrol, terus tawarannya itu adalah bagaimana secara bergantian kita menyelenggarakan acara atau kegiatan yang terkait dengan COVID ini. Jadi tawaran simpatik itu menurut saya juga datang dari tempat yang lain ya, Muhammadiyah, Eko Bhinneka juga nantinya gitu. Artinya dalam daftar panjang ini, ketika itu menjadi ranah atau sudah existing program dari satu lembaga atau lembaga keagamaan itu yang lainnya itu bisa menjadi supporting gitu. Dan demikian juga kalau WWF itu ketika kita nanti berhasil mendapatkan sumber-sumber yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang ada, kita nanti akan menyampaikan kembali ya pada bagian mana kita bisa berkontribusi secara signifikan terkait dengan program yang kita list ini. Namun pada tahapan ini kita memang belum boleh menjanjikan apapun karena kita sedang mencoba melakukan istilahnya pencarian yang ini tadi bersama. Nah kita udah habis dah. Ketika ini nanti dilakukan, Bapak Ibu yang terlibat di dalam proses ini bisa ikut ya bergabung di dalamnya sehingga pekerjaan ini menjadi pekerjaan bersama untuk region di Kalimantan gitu ya. Saya ada masuk komunitas air hujan. Mereka pecinta air hujan. Wah, yang menginisiasi malah orang dari Jawa, dia minum. Sehingga minimal kalau tidak ada forum gitu ya, minimal ada grup WA lah Pak ya. Nanti dia bilang dengan Lydia sih dia tidak hidup dari air hujan kan. Bilang, tapi sekarang dia kan lama tinggal di Pontianak. Kok minum air apa? Iya, dia kuliah sini tuh. Atau urgen gitu kita. Pak, boleh saya nambah satu sambil menodong? Ya, saya mau menodong Pak Marco. Ya. Pak Marco, kemarin waktu kita menginisiasi forum HOB terkait dengan masyarakat adat kan, kita itu mendeklarasikan diri forum masyarakat adat di tingkat Borneo, di Pulau Borneo kan, di salah satu bilateral meeting yang kita lakukan. Nah, boleh nggak Pak Marco sharing sedikit cerita terkait dengan progres yang terjadi, apakah tantangan, kendala yang ada sehingga forum tidak hanya di Kalimantan tapi lintas pulau, lintas negara ini menjadi sesuatu yang mungkin kita bisa belajar dari sini. Sehingga kita tahu apakah forum terkait dengan interfaith and conservation untuk katakanlah lintas provinsi ini diperlukan atau jangan-jangan memang masih belum perlu, hanya cukup di WhatsApp group saja gitu. Silakan Pak. Ya baik Bapak Ibu dan saudara, kami pernah menginisiasi dan sampai sekarang masih jalan yang namanya forum Forma HOB, Forum Masyarakat Adat Borneo. Jadi itu jaringan masyarakat adat se-Pulau Kalimantan. Dan itu biasanya dalam setiap pertemuan trilateral meeting, pertemuan tiga negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam itu kita punya slot untuk bicara. Jadi dari forum masyarakat adat itu kami punya waktu, tapi sayangnya karena yang hadir ini adalah delegasi ya. Jadi kita masuk dalam delegasi Republik Indonesia dan kita punya waktu ngomong itu paling lama 10 menit. Dan jadi itu menyuarakan, karena selama ini kalau mereka bertemu tiga negara itu sedikit sekali membicarakan tentang masyarakat adat. Mereka membicarakan Badak, membicarakan Gajah,
membicarakan orang hutan, tapi manusianya ya udah. Nah, jadi 10 menit itu dibicarakan situ. Jadi kita punya suara pada level 3 negara. Nah, kerjasama dari forum ini penting karena nanti maksudnya forum yang se-Borneo ya atau Kalimantan Barat, Tengah dan Timur dan Utara itu penting karena kita punya aksi atau kegiatan baik pada tingkat pada tingkat regional maupun pada tingkat nasional. Jadi perlu semacam loudspeaker pelantang. Nah, jadi kalaupun ada namanya jaringan kerja atau apa itu menghimpun kepada kita bersama-sama untuk memiliki satu suara yang sama yang mewakili apa yang menjadi keprihatinan, apa yang menjadi tapi dia segitiganya di situ aja. keprihatinan Kalsel sininya. dari Tapi Kalsel punya tokoh-tokoh lintas agama ini. deretan gunung Ya, beratus. misalnya tentu ada kaitan Tapi beda jaringan. lingkungan hidup yang rusak akan Borneo itu di gunung itu. orang-orang yang rusak juga. Hanya Misalnya disebut seperti Harta itu. Borneo. Nah, Jantungnya hal itu Borneo. perlu disuarakan Airnya itu, pada level air yang nasional. Jadi kayak semakin misalnya banyak kita berkumpul, air forum sumber itu air bersih salah satu untuk yang mengalirkan membuat beberapa suara kabupaten kita di menyaring Kalbar tuh kan kayak Bengkayang, Landa, Singkawang tuh ada airnya tuh. Nah, Pokoknya itu daerah memang yang dari utama 4 sumber provinsi air kan Kalimantan nyaring tuh ya suaranya, di situ. itu pasti Di gunung itu ya. anggota-anggota Kalau sempat DPR dibom habis. RI, DPD RI, Dari Burung Raya sampai ke bagian bawah itu udah masuk sampai izin ke tambang batubara dan Pak emas. Presiden itu Itulah pasti persoalannya. Dari Bukit Lumut ya, belakang bahkan itu dunia pun sudah akan masuk mendengar kita kalau perkebunan mendengar sawit. bahwa Karena beberapa tokoh-tokoh Hapa agama Borneo ini itu kan prihatin dengan kalau saya isu. dengar Ada 7 isu mengapa tambah mereka lagi tuh harus isu ada yang pemurnian Allah yaitu Ta'ala air tuh. itu akan Memang dilakukan. mesti ada Dan batu itu bara sangat dan seksi ada emasnya sebenarnya pemberitaan, bisa menghasilkan air mineral yang bagus. ketika Persoalannya itu. para tokoh agama ini Cuman itu menyuarakan Makanya kepentingan- sudah keluar izin ya, keluar apa di atas. kepentingan Cuman itulah yang menjadi persoalannya karena kalau tokoh agama yang tidak serukan itu hard over. Nah, begitu Sama kayak dulu. Pak Aldat yang Waktu itu ada yang seperti itu atau Borneo adalah Firdaus yang bilang selamatkan Borneo, save Borneo. Itu salah satu sarana Kan yang harus kita pakai save Borneo tuh. untuk Ada yang platform aksi bersama. puasa pembangunan tahun Jadi, berapa tuh? BPA. Ya, APP Ya, kita. Aldat itu ya. 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 Yang menentang Pak ini Marto, tambang terima kasih. Saya untuk pikir, Hapa Borneo. Itu adalah suara optimis ya dalam konteks bagaimana jaringan di region Kalimantan ini bisa dibangun gitu. Dan kemudian lagi-lagi tadi sudah tertulis di dalam konteks HOB itu saya melihat bahwa dalam konteks tadi malam saya diskusi dengan pihak pemerintah yang ada data gitu. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya dalam konteks program yang ada di tingkat pulau Kalimantan ini yang Hapa Borneo ini Bappenas yang saat ini menjadi tuan rumah di level nasional itu mengundang Bapeda dari 5 provinsi kemarin untuk berdiskusi terkait dengan program yang akan mereka lakukan di 2025 ini sambil mereka mengaktifkan kembali Pokja di level provinsi nasional, provinsi dan kabupaten. Dan feeling saya kok mengatakan bahwa ini peluang baik kita ya gitu. Dalam konteks meskipun belum ketok palu tapi targetnya itu adalah Februari. Kalau misalnya Februari itu program nasional kemudian provinsi dan kabupaten ketok palu dan kita mendiskusikan terkait dengan agama dan konservasi ini menjadi 15 salah sampai satu 17 Januari. program menarik yang menurut saya bisa kita Jadi duit semua bisa ya? masukkan di dalam Dulu kerja kami juga dokumen besar itu sehingga dalam konteks jaringan di yang sekarang ada dia 4 provinsi bentuknya itu langsung lembaga attach apa yang kepada, sangat program, bisa mempengaruhi AOB di level ini nasional. ya, Dan lembaga agama. nanti ketika kita bawa hasil diskusi Karena di tingkat nasional, kemurnian nanti lembaga bisa agama kita tuh masih katakan, bisa ini mungkin dimurnikan. bisa menjadi salah satu sumbangan juga dari Kalimantan untuk isu Karena keagamaan dan hampir semua konservasi jaringan di, tuh sudah pernah dicoba Indonesia, semua. selain Sumatera yang sudah Buat jalan, jaringan gitu ya. pemerintah, Tapi itu tambahnya masyarakat ada mantul semua. Saya kira Dua. pembentukan jaringan Ya, kerja itu nggak akan bisa menurut karena saya memang sangat mimbar ke sulit mimbar ya. kan Walaupun misalnya kerjanya sekarang lewat mau pakai grup tadi ya, lewat jaringan agama. dan itu bisa Bukan. mengkristal Karena menjadi satu lembaga daya yang pikatnya lebih fokus dia kan ya. udah di- Memang di situ di- berkumpul para tokoh agama lintas Kalimantan. Kalau memang isunya nanti mau diangkat ke isu nasional, memang mau tidak mau harus ada
kelompok ini. Kecuali memang rencana aksi ini kita biarkan saja para tokoh agama, lembaga dan ormasnya di Kalimantan ini untuk bekerja. Tapi kalau misalnya bisa dikristalisasi menjadi satu perkumpulan lah ya, satu jaringan tadi itu, saya kira Bapak itu akan lebih tertarik harusnya membuat ceramah, satu kelembagaan membuat tausiah dan ceramah, tapi tak perlu bahasa homili yang kita sesuaikan, apakah terutama pokja atau jaringan kerja atau apa gitu. Oke, silakan. dengan itu Brother Chris tanpa jarak. Saya kira Sekarang ngambil doktor di Belanda. Brother Chris, kenal sekali. Itu kan tokoh aktivis lingkungan. Dulu dia. Kalau dari kami itu ada Pastor Bantung, Pastor Wasinto. Makasih. Jagoan-jagoan semua. Cuma Siapa pastornya? Bantung. Tanya aja Pastor Brother Chris itu kenal sekali nih. Dia itu berani kalau dia lewat. Perusahaan itu berhenti kerja. Nah itu lah Brother Chris tuh. Disuruh sekolah. Dia sudah lupa Roma Lokuta. Bukan.